belum berhenti melakukan perlawanan hukum dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Setelah berstatus tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan, Roy kini melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah hukum ini ditempuh untuk sah atau tidak. Langkah hukum ini ditempuh untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dalam proses penanganan perkara tersebut. Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan pra-peradilan ini didaftarkan pada Senin 22 Juni 2026. Dalam gugatan tersebut, Roy menggugat pihak kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Meski permohonan telah terregister, isi lengkap petitum yang diajukan Roy belum dipublikasikan oleh pengadilan. Adapun sidang perdana digelar pada Senin 29 Juni 2026 dengan agenda pembacaan permohonan. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali memanas setelah Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Muncul pernyataan dari Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan yang menyebut adanya orang kuat yang diduga mengintervensi proses penangguhan penahanan. Ia mengklaim Joko Widodo akan menyampaikan kepada publik siapa sosok yang dimaksud. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Kontroversi penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa terus menjadi sorotan. Di tengah polemik tersebut, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut adanya sosok orang kuat yang diduga mengintervensi proses penangguhan penahanan. Ade Darmawan mengisyaratkan bahwa Jokowi sendiri nantinya akan angkat bicara terkait sosok yang disebut sebagai orang kuat di belakang Roy Suryo. Bisa inisial siapa orang kuat itu, Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan, ya orang kuat itu, ya. Nggak bisa dari sini nggak? Kami tidak mau hari ini, kami tahu tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Roy Suryo ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh Jaksa Agung. Di sisi lain, kubu Roy Suryo menyatakan penangguhan atau tidak dilakukannya penahanan merupakan kewenangan penuh penyidik berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Mereka menegaskan kliennya bersikap kooperatif dan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Hingga kini sosok yang disebut sebagai orang kuat belum diungkap kepada publik. Klaim mengenai adanya intervensi juga belum disertai bukti yang dapat diverifikasi. Sebagaimana diketahui, apabila terdapat dugaan campur tangan dalam proses penegakan hukum, maka tuduhan tersebut harus dibuktikan melalui fakta dan mekanisme hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik. Di tempat terpisah, Jokowi menghormati keputusan Kejari Jaksel yang tidak menahan Roy Suryo dan Tifa. Jokowi pun tidak menjawab saat ditanya apakah kecewa dengan penangguhan Roy dan Tifa. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Kecewa nggak Pak dengan
tidak ditahannya keduanya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sementara itu, publik masih menanti perkembangan kasus ini, termasuk kepastian mengenai klaim adanya intervensi, serta kelanjutan proses hukum terhadap para tersangka yang saat ini masih menjalani pemeriksaan tanpa penahanan. Tim Liputan Metro TV. Drama hukum kasus fitnah ijazah palsu Jokowi semakin rumit. Baru saja lolos dari penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersangka Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan atas penjemputan paksa dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Benarkah upaya hukum pra-peradilan Roy Suryo ini adalah siasat untuk menunda proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, dan juga kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Mas Rifai dan Mas Ghafur, terima kasih sudah bergabung dalam Prime News malam hari ini. Malam Mas Anggi, Mas Ghafur, pemirsa. Selamat malam Bang Rifai. Baik, saya akan ke Mas Ghafur dulu ya, Mas. Jadi kan Kejaksaan ini sudah mengabulkan ya penangguhan penahanan Roy Suryo secara teknis hukum. Jika status penahanan sudah beralih menjadi penangguhan atau non-rutan, dalil kerugian apa yang akan Anda sampaikan di sidang pra-peradilan nanti di tanggal 29? Apakah fokus Anda bergeser ke cacat formal administrasi saat penjemputan paksa? Ya, jadi perlu saya koreksi ya dan saya luruskan bahwa tidak pernah ada penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, karena yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu adalah kebijakan untuk tidak menahan. Beda. Jadi kalau penangguhan penahanan, memang kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebelum keluar kebijakan untuk tidak menahan Mas Roy dan Bu Tifa ya. Nah, penangguhan penahanan itu harus dilakukan dulu penahanan, baru kemudian ditangguhkan. Tetapi kebijakan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu adalah tidak melakukan penahanan. Jadi tidak pernah ada keluar surat penahanan atau surat perintah penahanan gitu. Sehingga memang istilah penangguhan penahanan itu ya memang tidak tepat dalam konteks ini gitu. Bahwa kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan, iya. Tetapi itu menjadi dasar tidak dilakukannya penahanan. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Rifai, jadi kalau misalnya koreksi Anda ini menarik ya, kalau misalnya statusnya sejak awal Kejaksaan memang tidak dilakukan penahanan, bukankah ini justru memperkuat indikasi bahwa alasan objektif dan subjektif penahanan dari penyidik Polda Metro Jaya ini memang lemah atau terlalu dipaksakan? Pertama, bagaimanapun saya tetap harus menghormati upaya rekan sejawat advokat ya, dalam hal melakukan check and balances, karena itulah peran advokat. Jadi menurut saya upaya hukum yang dilakukannya ini perlu kita hormati ya, termasuk juga kewenangan-kewenangan yang dilakukan penegak hukum lain. Termasuk dalam hal mengajukan pra-peradilan. Sekalipun memang kalau saya sedikit agak berbeda pendapat, kalau saya justru melihatnya selama ini penyidik sangat akomodatif terhadap para tersangka ya. Seperti kita lihat, diminta gelar perkara khusus diikuti, meminta membuka barang bukti yang disegel diikuti, melibatkan pengawas eksternal diikuti, meminta pelibatan lapor eksternal, ada Puspom, UI, BRIN diikuti. Bahkan kalau boleh dibilang semua keinginan para tersangka ini selama ini diikuti oleh penyidik, sehingga membuat juga penyidikan ini berjalan cukup lama. Nah, tahu-tahu sekarang dilakukan pra-peradilan, menurut saya apakah cukup bijak? Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya penahanan ini nggak ada, karena penahanan ini langsung dibantarkan. Artinya secara yuridis, kalau dibantarkan itu adalah langsung ke rumah sakit. Secara yuridis justru tidak ada perhitungan waktu penahanannya gitu ya. Jadi ini menjadi dilema, apakah ini terjadi kerugian atau tidak, karena terjadi pembantaran. Dan bahkan kalau tidak salah, pembantaran ini juga inisiatif penyidik loh, bukan karena permintaan dari para tersangka. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau ada penahanan, penahanannya eksklusif, malah langsung diarahkan ke rumah sakit, bahkan kalau nggak salah ruang VIP gitu ya. Jadi menurut saya penyidik sangat akomodatif selama ini. Dan yang menarik juga satu lagi adalah, ini kan perkara sudah dilimpahkan. Artinya sudah tidak ada lagi penahanan, tidak ada lagi persoalan penyidikan, karena penyidik ini sudah menyerahkan kepada pihak kejaksaan, tapi ternyata masih digugat gitu ya.
Nah, tadi ada pertanyaan, apakah ini mungkin untuk menunda? Memang menarik nih. Di pasal 163 KUHP yang baru, yang mungkin Bang Gufur juga tahu, pra-peradilan ini bisa menunda pemeriksaan pokok perkara. Ini berbeda dengan rezim zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh, bahkan putusan MK bilang dengan mulainya disidangkan pokok perkara, maka upaya pra gugur. Nah, sekarang ini ada KUHP baru memang yang bilang bahwa 163 bilang bahwa dengan adanya pra, pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Nah, apakah ini untuk menunda persidangan di PN Jakarta Timur? Kita nggak tahu, sekalipun memang sebenarnya kan, saya nggak tahu nih, penetapan perannya ini karena penangkapan atau penetapan tersangka atau apa gitu ya. Sementara kan tidak sesuai dengan, maksud saya gini, kalau perannya tentang penangkapan penahanan kan bukan terkait dengan pokok perkara. Tapi memang kalau saya buka di pasal 163 penjelasannya, tidak ada penjelasan bahwa hanya penetapan tersangka yang mengakibatkan berhentinya pemeriksaan pokok perkara. Boleh dibilang secara yuridis keseluruhan. Sekalipun saya juga dalam ini beda pandangan, karena buat saya penyidikan dan penuntutan yang dilakukan dalam perkara ini tetap merujuk kepada KUHP lama. Jadi pasal 163 KUHP baru ini tidak bisa diberlakukan. Tapi monggo, tetap saya hormati upaya hukum yang dilakukan. Mungkin dari sini bisa kita lihat nanti bagaimana hakim mempertimbangkan. Demikian mungkin sementara. Iya, Mas Gofur, ini tadi Mas Rifai bilang bahwa langkah ini bisa berpotensi menunda proses lah gitu, menunda-nunda. Tanggapan Anda? Ya, jadi pertama perlu juga saya mungkin saya koreksi ya, atau saya juga saya luruskan lah terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Rifai tadi, bahwa terkait dengan akomodasi permintaan dari para tersangka itu bukan karena seperti kesannya kan ini seperti kebaikan dari penyidik ya, atau ini seperti kemurahan hati dari penyidik Polda Metro Jaya kepada kami. Tidak, saya harus katakan bahwa itu adalah sifatnya sesuatu yang sudah diatur dalam undang-undang gitu. Jadi penyidik Polda Metro Jaya itu hanya melaksanakan undang-undang, tidak melaksanakan permintaan kami, ya. Jadi dalam hal kami meminta gelar perkara khusus misalnya, dalam hal kami mengajukan saksi added charge atau saksi menguntungkan, atau ahli yang nanti saksi meringankan atau ahli menguntungkan, itu bukan karena kemurahan hati penyidik Polda Metro Jaya, tetapi itu adalah hak-hak seseorang tersangka yang sudah diatur oleh undang-undang. Disitulah yang disebut dengan asas keseimbangan di dalam hukum acara pidana. Keseimbangan antara siapa? Keseimbangan antara penyidik dengan tersangka. Nanti kemudian kalau naik ke dalam tahap penuntutan, ya keseimbangan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Jadi negara memang sudah memberikan porsinya masing-masing gitu ya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, terkait dengan ini harus saya jawab ini, terkait dengan objek pra peradilan. Nah, saya jelaskan aja secara gamblang di dalam diskusi kita ini, bahwa objek pra peradilan ini hanya kami batasi berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu terhadap upaya paksa. Ya, upaya paksa yang mana? Upaya paksa yaitu perintah penangkapan, perintah penahanan, dan perintah penggeledahan. Terhadap status tersangka, kami tidak masukkan itu dalam gugatan atau dalam objek pra peradilan. Dan pra peradilan ini bukan dispute ya. Ini bukan gugatan perdata ya. Ini permohonan. Permohonan itu sifatnya sukarela dan itu hak kami untuk mengajukan itu. Ketika seorang tersangka melihat bahwa dalam konteks upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya melanggar ketentuan hukum acara pidana, melanggar SOP, kemudian juga ada tendensi di situ tidak menghargai prinsip kemanusiaan, ya kami punya hak untuk memohonkan itu kepada kepada pengadilan negeri, dan konteks ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami mengajukan pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158, yaitu hanya terhadap 3 hal ya, atau 3 objek, yaitu penangkapan, kemudian penahanan, dan kemudian adalah penggeledahan. Pertanyaannya kenapa kami mengajukan ini? Padahal kan pelimpahan berkas perkara dan tersangka sudah ada dalam kekuasaan jaksa penuntut umum ya. Kami justru mengajukan ini adalah untuk memberikan satu pembelajaran hukum bahwa ketika Polda Metro Jaya itu melakukan penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan prinsip due process of law, maka kemudian tidak boleh lagi diulangi ke depan. Apa itu yang dilanggar prinsip due process of law? 1, terhadap perintah penangkapan. Penangkapan itu berdasarkan KUHP hanya dilakukan dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah dalam kepentingan penyidikan, dan syarat kedua adalah dalam kepentingan penuntutan. Kalau bicara kepentingan penyidikan, maka berdasarkan P21 yang kami lihat,
dan itu juga ada dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan, termasuk juga pada saat limpah berkas perkara dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, kami juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Penyidikan terhadap perkara pidana ini sudah selesai sejak tanggal 30 April 2026 pada saat jaksa menyatakan berkas perkara itu lengkap atau kita kenal dengan P21. Jadi tidak ada lagi sebetulnya urgen hukum atau kepentingan hukum yang urgen untuk melakukan penangkapan pagi-pagi, dan penangkapannya itu tidak pernah juga didahului dengan surat pemanggilan kepada Polda Metro Jaya, dari Polda Metro Jaya kepada tersangka untuk dihadapkan di Polda, tidak pernah. Bahkan kami lihat tidak ada relevansinya di dalam alasan penangkapan dan penahanan. Alasannya kan cuma satu, yaitu dalam rangka mengantarkan atau untuk menyerahkan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Ya ngapain melalui penangkapan? Cukup aja panggil mereka. Hari Senin kemarin kami datang sama-sama ke Polda Metro Jaya, kemudian kita sama-sama dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ngapain dibuat satu dramatisasi yang luar biasa? Seolah-olah tidak perlu dipaksa gitu ya Mas Gofur ya? Dilakukan terhadap tindak pidana yang membahayakan keamanan negara kalau tidak dilakukan gitu. Itu yang kami uji ke depan. Itu yang kami uji dalam permohonan pra peradilan. Mas Gofur, menyambung ya soal penangguhan penahanan ini. Di luar sana sekarang ramai tudingan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tiva ini tidak ditahan karena ada intervensi pihak kuat. Bagaimana Anda menjawab tudingan ini, Mas? Justru saya ingin katakan begini. Inilah yang memperlihatkan betapa perbedaan kualitas penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di bawah institusi kejaksaan. Sangat jauh berbeda menurut saya. Pada saat kami, karena saya mendampingi Mas Roy, pada saat dilakukan sesi tanya jawab atau wawancara baik secara lisan maupun tertulis itu, ya, kami ditanyakan soal penangkapan dan penahanan. Kami menyatakan keberatan terhadap penangkapan dan penahanan tersebut karena memang tidak penting dilakukan penangkapan dan penahanan. Seharusnya kalau dilakukan penangkapan dan penahanan ini tuh jauh sebelum perkara di P21-kan. Jangan ini 3 hari sebelum perkara mau dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ada tensi ya. Ini seolah-olah kita nggak tahu ya, ini kepentingan siapa nih? Ini kan tidak murni lagi kepentingan hukum gitu. Dan alhamdulillahnya adalah keberatan tersebut diakomodir oleh jaksa penuntut umum. Saya yang menyampaikan keberatan-keberatan itu, Mas Roy menyampaikan keberatan-keberatan itu, Bu Tiva dengan kuasa hukumnya juga menyampaikan keberatan-keberatan itu, dan alhamdulillahnya itu diakui. Kemudian kami juga mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan sebelum kejaksaan menyatakan sikap. Akhirnya terhadap keberatan kami terhadap penangkapan dan penahanan itu, alhamdulillah kan diakomodir. Ya, Mas saya Gofur, melihat bahwa berarti kejaksaan Anda tidak melakukan penahanan ini. Ya, Mas Gofur, berarti jadi Anda ini ya membantah adanya tudingan backingan ini ya? Oh tidak ada. Itu karena mereka kecewa aja. Karena penangkapan dan penahanan pada tanggal 19 Juni ini begitu diglorifikasikan seolah-olah ini sesuatu yang luar biasa dan harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan berarti tidak ada keadilan buat Pak Joko Widodo. Saya dapat poin Anda. Dulu kualifikasi deliknya. Ini kan cuma pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau saya kali ini ke Mas Rifai dan pasal 5 itu kan penyusupan pasal aja. Mas Gofur, saya dapat poin Anda. Saya ke Mas Rifai. Mas Rifai, bagaimana respon Anda ketika kan karena pihak Roy Suryo ini menilai penangkapan paksa di tanggal 19 ini adalah abuse of power karena kliennya dianggap kooperatif sebenarnya. Dari sudut pandang teknis penuntutan, apa urgensi hukum dari penangkapan paksa ini jika berkasnya sendiri sebenarnya sudah dinyatakan lengkap? Ya, sejak awal ya. Jadi kalau saya berpandangan, sebelum ke sana mungkin saya mau menjawab dulu sedikit yang tadi bahwa seolah-olah ada kepentingan penahanan ya. Perlu saya garis bawahi untuk Pak Jokowi, termasuk kami kuasa hukum Pak Jokowi yang memang ditunjuk langsung, boleh diuji. Kalau pendapat kami konsisten sejak tahun lalu sampai hari ini, silakan di googling. Kami tidak pernah ada kepentingan untuk ditahan atau tidak ditahan, karena kami berpandangan kewenangan upaya paksa itu adalah kewenangan mutlak dari penegak hukum terkait dan berkaitan dengan tugasnya seperti tadi yang disampaikan Bang Gofur. Jadi kalau penyidik mau menahan untuk penyidikan, penuntut mau menahan untuk penuntutan. Jadi tidak boleh untuk kepentingan di luar itu. Sehingga kembali lagi kami menghormati itu dan tidak ada intensi kami ya. Nah, tapi terkait dengan apa yang terjadi dengan upaya paksa, sejujurnya kami juga kaget gitu ya. Kami juga kaget, bahkan juga kami mengkritisi juga perjalanannya gitu ya. Tapi kembali lagi karena kami melihat juga di sini adalah
yang disampaikan itu kan berkaitan dengan tahap 2. Nah, mungkin nanti dengan forum ini kan bisa dibuktikan apakah benar berkaitan dengan tahap 2 atau tidak. Karena memang kalau tidak berkaitan dengan tahap 2, saya sependapat dengan Bang Gofur, upaya paksa ini berlebihan kan begitu. Tapi kalau berkaitan dengan tahap 2 juga kembali lagi, berarti kan ini ada terjadi miskomunikasi atau apapun itu, saya nggak ngerti lah ya. Bisa miskomunikasi, bisa intervensi, tapi saya nggak mau membahas itulah ya, karena itu sifatnya spekulasi. Saya sih lebih kepada apa yang di depan mata, bagaimana hukumnya, dan mungkin dari forum ini nanti bisa dibuktikan apakah memang ini ada koordinasi atau permintaan dari pihak jaksa penuntut umum atau tidak gitu ya. Tapi kembali lagi kalau saya lihat, pertama sebenarnya orang teman-teman Polda juga akomodatif ya, dan bahkan waktu penahanan juga dilakukan pembantaran dengan inisiatif dari pihak penyidik, mungkin juga menurut saya juga untuk sisi-sisi kemanusiaan. Tapi bahwa tetap mau diuji, monggo-monggo saja, sekalipun kalau buat saya agak berbeda pandangan terkait dengan batu ujinya. Kalau saya berpandangan tidak bisa digunakan KUHP baru untuk menguji segala upaya penyidikan maupun penuntutan yang berlangsung pada saat berlakunya KUHP baru, karena di ketentuan peradilan dinyatakan tetap memberlakukan KUHP lama. Lalu kedua, terkait misalnya penangkapan ya, saya nggak tahu juga apakah ini keberatannya ke penangkapan dan penahanan dan kaitan upaya paksa, atau yang selama ini saya dengar kemarin tadi saya kebetulan baru dengan Bang Roy juga di TV lain, maksud saya itu kayak Get Plus PKI katanya gitu kan. Nah, saya pikir ya ini kan kembali lagi, setiap orang yang ditangkap pasti kecewa lah ya, tapi apakah benar kalau Get Plus PKI, kayak saya pikir mungkin agak sedikit didramatisasi, karena gini, semua orang yang ditangkap pasti kecewa, tapi yang penting batu ujinya adalah apakah terjadi kekerasan, apakah terjadi ancaman. Nah, itu mungkin yang bisa diuji ya. Tapi kalau situasi penangkapan ya pasti tidak mengenakan objek tertangkap ya. Tapi monggo, saya hormati lah, ini upaya hukum, banyak pelajaran bisa dipetik ya. Saya menghormati semua, menghormati penyidik, penuntut umum, jaksa, kita hormati juga keputusannya untuk tidak ditahan ya. Itu hak sepenuhnya, termasuk juga teman-teman advokat, rekan-rekan sejawat yang kebetulan sedang mendampingi tersangka, kami hormati segala upayanya. Baik, kita kawal bersama berarti persidangan pokok perkara ini demi menegakkan keadilan yang transparan. Mas Rifai, Mas Gofur, terima kasih sudah berbagi argumen bersama kami malam hari ini. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.